Halo semuanya, kami mahasiswa STMIK Metodis Binjai, Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang normalisasi database. Sebelum kami mulai materinya, perkenalkan dulu. Saya Revniza Rasikin dengan NIM 2024102019. Perkenalkan, nama saya Suci Kotipa dengan NIM 2024102024. Perkenalkan, nama saya Abel Iza Zuwijaya dengan NIM 2024102001. Baiklah, kami akan memulai materi kami. Apa itu normalisasi? Normalisasi ialah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data dan meningkatkan integritas data. Normalisasi dilakukan dengan membagi tabel besar menjadi beberapa tabel kecil yang saling berelasi. Tujuan dari normalisasi ialah yang pertama, menghilangkan data ganda, kedua, menjaga konsistensi data, ketiga, mempermudah pemeliharaan database, keempat, membuat database lebih terstruktur dan efisien. UNF, Unnormalized Form. UNF adalah kondisi data mentah, belum dinormalisasi sama sekali, masih ada data berulang. Satu kolom bisa berisi lebih dari satu nilai. Seperti yang kita lihat di tabel, di kolom ketiga, NIM, nama, alamat, kode pos mata kuliah. Nah, di situ kan masih ada data yang berulang. Proses normalisasi pertama yaitu 1NF, First Normal Form. Suatu tabel dikatakan 1NF jika setiap kolom hanya berisi satu nilai atau atomi dan tidak ada kelompok data yang berulang. Seperti yang kita bisa lihat di contoh di atas, pada tabel tersebut tidak ada data yang berulang dan hanya berisi satu nilai tiap datanya. Proses normalisasi yang kedua ialah Second Normal Form. Second Normal Form yaitu tabel yang berada pada bentuk normal kedua jika sudah memenuhi aturan First Normal Form dan semua atribut non-kunci bergantung pada primary key. Berikut beberapa syarat yang wajib dipenuhi tahapan Second Normal Form dalam normalisasi database, yaitu seluruh atribut harus bergantung pada primary key, dan bila ditemui adanya ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah di tabel lain dan harus dibantu dengan foreign key. Hilangkan ketergantungan parsial dengan cara seperti berikut. Yang pertama, pisahkan NIM mahasiswa menjadi tabel baru, yaitu tabel mahasiswa yang berisi informasi nama, alamat, dan kode pos. Kedua, pisahkan kode mata kuliah menjadi tabel baru, yaitu tabel mata kuliah yang berisi informasi mata kuliah dan SKS. Ketiga, primary key yaitu NIM dan kode mata kuliah. Keempat, atribut sisanya dan primary key menjadi tabel baru, yaitu tabel nilai. 3NF, Third Normal Form. Suatu tabel dikatakan 3NF jika sudah memenuhi 2NF, tidak terdapat ketergantungan transitif. Hilangkan ketergantungan transitif berikut. 1. Pisahkan kode pos dan alamat menjadi tabel baru. Tabel kode pos yang berisi informasi kode pos dan alamat, di mana atribut yang bukan kunci di sini adalah kode pos, yang membentuk tabel baru dan menjadi primary key. Bisa kita lihat hasil proses normalisasi 3NF. BCNF, Boy's Code Normal Form. BCNF merupakan bentuk normalisasi basis data lanjutan dari 3NF. Suatu tabel dikatakan BCNF apabila setiap determinan pada ketergantungan fungsionalnya merupakan super key. Tujuan dari BCNF menghilangkan redundansi data, mencegah inkonsistensi data, dan memastikan setiap atribut bergantung langsung pada kunci utama. Proses normalisasi yang keempat yaitu Fourth Normal Form. Suatu relasi atau tabel memenuhi bentuk normal keempat atau Fourth Normal Form apabila yang pertama telah berada pada Boy's Code Normal Form, kedua tidak mengandung dependensi bernilai banyak atau multi-valued dependency. Multi-valued dependency merupakan dependensi antara dua atribut dalam sebuah relasi dengan sifat untuk setiap nilai A terdapat sejumlah nilai B. 5NF, Fifth Normal Form. Secara praktis, bentuk normal kelima adalah suatu keadaan yang membuat relasi atau tabel yang telah memenuhi bentuk normal keempat tidak dapat didekomposisi menjadi relasi-relasi yang lebih kecil. Dengan kunci kandidat, relasi-relasi pecahannya tersebut tidak sama dengan kunci kandidat relasi. Sekian dari penjelasan materi normalisasi database. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye.